di lingkungan yang memang bisa disebut itu adalah kampung santet. Terkenal itu kampung santet. Dari ancamannya Ibu Yoyo, mereka itu mendengar bahwa di tengah malam itu mendengar kayak ada suara dentuman gitu. Menjelang subuh katanya tiba-tiba Bu Anis itu muntah-muntah. Muntahnya muntah biasa aja, seperti giginya itu seperti kayak rapat aja gitu, jadi nggak bisa dibuka gitu. Jadi ini saya ada biru-biru, terus rambutnya itu mulai rontok. Itu dalam beberapa hari aja. Dan akhirnya Pak Rudi menghembuskan napas terakhirnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang kembali di Ruang Subuh, tempat di mana cerita-cerita mistis menemukan rumahnya. Ruang Subuh menjelajahi lorong-lorong gelap yang terlupakan. Jangan biarkan ruanganmu kosong. Biarlah Ruang Subuh mengisi ruanganmu. Masih bersama saya Dewi Krishna, dan pada malam hari ini saya tidak menghadirkan narasumber, tapi saya akan membawakan sebuah cerita yang diangkat dari kisah nyata. Dan untuk nama dan lokasi saya samarkan sesuai permintaan narasumber demi menjaga privasinya. Tidak berlama-lama lagi, kita mulai masuk ke ceritanya. Jadi begini Sobat Subuh, ada suami istri yang dimana mereka itu punya bisnis jual kelontongan di sebuah pasar. Dan mereka itu bisa dibilang di bisnisnya itu lumayan maju, bisa dibilang sukses. Di tengah perjalanan bisnisnya itu, mereka itu berniat untuk membuka lagi satu yang memang mereka itu jualannya di pasar gitu. Jadi mereka itu berniat ingin membuka lagi satu lapak, bisa disebut cabang gitu ya, cabang perusahaan yang mereka tekuni gitu. Nah karena memang di situ mereka itu untuk modalnya itu memang kurang kalau untuk membuka cabang gitu. Nah akhirnya mereka berdiskusi, satu malam itu mereka berdiskusi bagaimana caranya, ke siapa ya harus memang meminjam uang untuk menambah modal usahanya gitu. Akhirnya dari hasil diskusi mereka itu, mereka memutuskan untuk meminjam uang ke seorang yang bisa dibilang rentenir. Dan kebetulan seseorang atau yang bisa dibilang rentenir itu adalah memang berada di satu kampung yang memang kampung itu terkenal adalah kampung santet gitu. Kampung ilmu hitam gitu. Tapi karena mereka itu ya mungkin sedikit nekat aja untuk meminjam uang ke seseorang yang memang dia itu berada di sebuah kampung santet. Akhirnya singkat cerita, si rentenir itu memberikanlah uang modal sesuai keinginan si suami istri ini. Suami istri ini sebut aja yang namanya Ibu Anis dan Pak Rudi. Nah Ibu Anis sama Pak Rudi ini, mereka itu berhasil ceritanya meminjam uang ke rentenir itu dengan bunga yang lumayan besar sih, sebulannya ya mungkin sekitar 10 apa 15% gitu. Akhirnya mereka berhasil membuka cabang usahanya gitu, dan dalam beberapa bulan itu memang berjalan lancar gitu. Tapi setelah menjelang sekitar 5 apa 6 bulan, ternyata usaha mereka itu mengalami
defisit gitu. Kok tiba-tiba kayak ngedrop aja gitu. Di usaha yang pertama juga mulai ngedrop, di usaha yang kedua juga malah makin gak karu-karuan gitu. Nah selama 6 bulan itu memang Bu Ani sama Pak Rudi ini lancar memberi bunga bulanannya itu yang 10 sekitar 15% itu ya lancar-lancar aja gitu. Tapi untuk bulan selanjutnya, bulan ke-7, mereka itu mulai nggak bisa setor untuk bunga bulanannya itu ke rentenir itu. Dan akhirnya mereka itu ya kebingungan aja gitu, karena emang ya sedikit dikejar-kejar aja sama si rentenir itu. Dan sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai mencapai sekitar mungkin dalam kurang lebih setahun lah mereka udah nggak bisa kasih bunga bulanan sama rentenir itu. Dan pada suatu hari rentenir itu datang ke rumahnya Bu Ani sama Pak Rudi. Dan Bu Ani sama Pak Rudi itu ya emang angkat tangan, emang usahanya juga udah nggak ada gitu, udah berantakan, udah hancur gitu. Mau gimana lagi? Jangankan ibaratnya harus mengembalikan uang modalnya gitu yang diberikan sama si rentenir itu gitu. Untuk membayar bulanannya pun mereka emang sudah nggak mampu, karena memang usahanya sudah gulung tikar gitu, sudah nggak ada lagi usaha. Di sini kita sebut yang rentenir itu adalah Ibu Yoyo. Nah, suatu hari Ibu Yoyo itu datang ke rumahnya Bu Anis. Dan Bu Anis sama Pak Rudi itu emang kebingungan gitu, karena emang usahanya sudah gulung tikar gitu, Sobat Subuh. Dan mereka itu dipaksa benar-benar hari itu harus benar-benar bisa menyelesaikan atau mengembalikan uang pokok plus bunga selama kurang lebih setahun. Bayangin tuh jadi berapa puluh juta gitu. Dan mereka itu di situ masih bisa menjanjikan, tunggu Bu Yoyo, nanti kami akan mencari dulu solusi, mencari dulu bagaimana caranya supaya kami bisa mengembalikan uang Ibu Yoyo. Walaupun kami hanya bisa nyicil gitu, tapi Bu Yoyo itu tetap aja maksa harus selesai secepatnya. Dan di situ Sobat Subuh, berulang-ulang kali Bu Yoyo itu datang lagi untuk menagih hutang ke Ibu Anis sama Pak Rudi. Dan sampai suatu hari itu si Bu Yoyo itu mengancam, karena Bu Yoyo itu memang di lingkungan yang memang bisa disebut itu adalah kampung santet. Terkenal itu kampung santet gitu. Dan Ibu Yoyo itu saat itu mengancam benar-benar sama Bu Anissa sama Pak Rudi, bahwa katanya dia bilang begini, coba lihat aja kalau dalam seminggu ini kalian tidak mengembalikan uang saya, lihat aja katanya, seperti itu, mengancam, benar-benar mengancam. Nah singkat cerita Bu Yoyo itu pulang. Sehari, 2 hari, 3 hari, sampai seminggu Ibu Ani sama Pak Rudi itu masih belum bisa mengembalikan uang pokok dan uang bunganya itu sama Ibu Yoyo. Dan di situ anehnya, pada malam yang tepat malam ke-8 gitu dari ancamannya Ibu Yoyo, mereka itu mendengar bahwa di tengah malam itu mendengar kayak ada suara dentuman gitu di atas atap rumah. Dan mereka pun kaget, itu apa gitu, padahal dalam keadaan tidak sedang hujan gitu, tapi seperti ada suara dentuman keras banget gitu. Dan mereka pun di situ mencoba keluar rumah untuk bertanya ke beberapa tetangga gitu, apa tetangga itu memang karena ada yang lagi ronda gitu. Nah bertanya sama si bapak-bapak yang ronda itu, Pak, apakah Bapak mendengar suara dentuman keras barusan di atas atap rumah saya? Nah si bapak-bapak ronda itu menjawab, nggak ada Bu, kami nggak mendengar apa-apa gitu. Dan di situ Bu Anis sama Pak Rudi itu masuklah lagi ke dalam rumah menjelang subuh. Katanya tiba-tiba Bu Anis itu muntah-muntah. Muntahnya muntah biasa aja, seperti
cairan gitu, nggak muntah yang aneh-aneh, tapi si Bu Anis itu tiba-tiba merasa gatal gitu, tapi mulai gatal itu dari telinga katanya, dari ujung telinga nih ada gatal-gatal gitu sih, garuk-garuknya sampai merah-merah, terus merembet kemana-mana gitu, mulai ke leher, ke dada, dan bahkan katanya Bu Anis ini merasakan bahwa gatalnya itu seperti berada di dalam perut gitu. Jadi di dalam perut itu kayak gatalnya itu luar biasa, sampai dia teriak-teriak, cerit-cerit. Karena bingung harus garuknya dari mana gitu. Ininya tuh udah telinganya udah merah-merah. Bahkan udah mulai dalam sekitar 30 menit itu saking garukannya itu terlalu keras gitu. Jadi udah mulai mengeluarkan kayak cairan-cairan bening katanya gitu. Cairan bening gitu, saking digaruk-garuk gitu terus. Gak tahan dia gitu. Nah, menjelang siang sekitar jam 1 siang, Mbak Anis itu merasakan bahwa anehnya giginya itu seperti kayak rapat aja gitu, jadi nggak bisa dibuka gitu. Jadi ini si rahangnya ini kayak ketutup aja rapat gitu. Dan si tangannya itu mulai kayak kaku. Jadi Bu Anis itu benar-benar segatal-gatalnya apapun nggak bisa garuk. Nggak bisa garuk kan. Gak kebayangkan tersiksanya kayak gimana. Jadi Bu Anis itu hanya bisa mengeluarkan air mata dan cuma menjerit-jerit lirih aja gitu, karena memang rahangnya ini ketutup rapat gitu, nggak bisa kebuka sedikit pun. Nah, dalam sehari, 2 hari, 3 hari penyakitnya itu memang semakin kelihatan aneh, semakin jadi kayak di badan-badan itu mulai kayak ada biru-biru, terus rambutnya itu mulai rontok. Itu dalam beberapa hari aja itu rambutnya sudah mulai rontok. Terus si kulitnya, nah kulitnya itu kayak lukanya itu luka sebagian kering. Jadi kalau digaruk itu kayak udah kayak garuk-garuk. Jadi ada kayak serbuk-serbuk kecil kayak debu gitu katanya. Terus jadi sebagian tubuhnya itu, tangannya, kayak perutnya, di dada itu mulai kayak ada luka-luka basah gitu, kayak luka basah yang memang karena digaruk gitu. Karena Bu Anissa ini sudah mulai bisa menggaruk, tapi sekalinya ngegaruk itu udah dia sampai teriak-teriak itu sekencang-kencang, sekeras-kerasnya ngegaruk ya gitu, karena mungkin gak tahan dengan rasa gatalnya gitu. Nah, sampai-sampai tetangga-tetangganya itu kalau menengok gitu ya, dia lagi sakit itu memang Bu Anis itu memang sudah tidur, dan di bawahnya itu sudah memang pakai daun gitu, daun pisang gitu. Karena memang kalau nggak pakai daun pisang, jadi si tubuhnya itu rapat aja gitu ke kasur gitu. Saking parahnya itu penyakit. Dia tuh udah nggak mau makan, udah nggak bisa tidur gitu. Dan udah singkat cerita, pas Bu Anis itu sakitnya pas 100 hari, akhirnya Bu Anissa itu udah gak kuat, dia meninggal karena mungkin sudah tidak tahan. Karena setiap Bu Anis itu diperiksa ke dokter pun bingung ini penyakit apa gitu. Karena memang udah berbagai macam obat-obatan kayak salep ya, obat luar gitu ya untuk diminum apa segala macam, nggak ada reaksi apapun, tidak ada sedikit pun kemajuan apalagi sembuh. Nah, ceritanya setelah Bu Anis ini akhirnya MD, baru menjelang 3 hari Bu Anis ini meninggal, giliran suaminya, sahabat suami. Jadi suaminya itu tiba-tiba setelah selesai melaksanakan
doa-doa tahlilan gitu ya. Tiba-tiba setelah selesai tahlilan, ketiga hari istrinya meninggal. Tiba-tiba Pak Rudi ini merasakan penyakit yang sama gitu. Mulai gatal-gatal, dari situ Pak Rudi ini mulai panik. Apakah iya penyakit yang dia rasakan malam itu sama dengan penyakit yang dialami almarhum istrinya gitu. Almarhumah istrinya. Tapi di situ setelah menjelang tengah malam, Pak Rudi itu tidak merasakan atau si rasa gatalnya itu misalkan seperti istrinya menjalar kemana-mana. Tapi Pak Rudi ini merasakan bahwa kedua kakinya itu mengalami seperti bukan kaku katanya, jadi seperti ada pembengkakan secara tiba-tiba. Dan di situ seperti ada sayatan kurang lebih 10 cm gitu. Tiba-tiba kayak ada sayatan aja gitu, keluar darah biasa. Dan yang bikin aneh gitu, ternyata pas dilihat katanya dia tuh merasakan sakit yang luar biasa itu di betisnya gitu. Tapi di situ ada sayatan. Nah ternyata pas dibuka sedikit, dibelek sedikit gitu, di dalamnya itu rasanya nggak percaya ya. Katanya di dalamnya itu dicabut sama adeknya. Ternyata ada kayak semacam buat seperti kail gitu. Emang diambil, ditarik gitu aja dari betisnya sampai Pak Rudi itu menjerit-jerit sampai pingsan, benar pingsan, tidak sadarkan diri, saking gak kuat menahan sakitnya gitu. Satu katanya, dapat satu. Nah besok malamnya lagi-lagi Pak Rudi itu merasakan di betis yang satunya lagi merasakan sakit yang luar biasa. Tapi di situ nggak ada belekan seperti betis kirinya gitu. Tapi dia merasakan seperti ada di dalamnya itu seperti ada yang binatang berjalan gitu, ke atas ke bawah gitu di betisnya itu. Dan akhirnya dia itu mengambil pisau sendiri, mengambil cutter gitu. Saking gak kuatnya, ada apa nih di betisnya dia gitu. Saking sakit kesana kemari kayak jalan aja gitu di atas betisnya. Dan itu tanpa, ya mungkin karena saking gak kuatnya sakitnya, akhirnya dia ngebelek sendiri betisnya itu, Sobat Suung. Dan setelah dibelek, itu dia itu memberanikan diri untuk membelek, dan di dalamnya itu ada seperti binatang, emang binatang kecil gitu. Dan seperti apalah kalau bisa dibilangnya, emang sangat kecil gitu, sangat kecil. Tapi emang itu aneh aja gitu, keluar dari dalam betisnya yang dia belek sendiri. Dan di situ keluarganya itu akhirnya berdiskusi, bicara bagaimana kalau misalkan mendatangkan orang pintar. Akhirnya datanglah orang pintar, ceritanya dari satu daerah gitu yang memang katanya bisa menyembuhkan kayak yang terserang santet-santet seperti itu. Tapi di situ si paranormal itu yang sedang mengobati Pak Rudi, malah dia muntah darah, dan sudah dia bilang, udah saya nggak sanggup, katanya saya mau pulang aja. Akhirnya si paranormal itu udah pulang aja dan nggak mau dibayar gitu, karena nggak sanggup gitu melawannya. Hanya sehari, 2 hari, 3 hari Pak Rudi itu masih merasakan seperti ada di tubuhnya ini kayak ada seperti binatang yang kecil itu yang emang keliling-keliling di mana-mana gitu. Sampai dia itu teriak, pingsan, sadar lagi, pingsan lagi, sadar lagi, pingsan lagi. Gitu aja seterusnya. Nah suatu saat keluarganya itu mendatangkan seorang ustadz untuk mengobati secara khusus, mengobati Pak Rudi gitu. Dan dari hasil pengobatan Pak Ustadz itu, alhamdulillah katanya Pak Rudi itu sudah tidak merasakan ada sesuatu yang jalan di tubuhnya gitu. Karena memang kalau misalkan betisnya itu yang memang masih dalam keadaan bengkak gitu. Jadi kalau biru-birunya sama kayak almarhumah istrinya itu, biru-biru dari ujung rambut sampai ujung kaki itu udah kayak ditonjok-tonjok gitu, kayak lebam-lebam gitu katanya.
Nah alhamdulillah di situ katanya sekitar kurang lebih 1 bulan, seperti sembuh aja gitu. Nah pas di malam 40 harinya istrinya setelah selesai dan selesai acara tahlilan 40 harinya istrinya, Pak Rudi itu merasakan ada sesuatu yang memang seperti di betisnya itu bukan seperti ada yang jalan kayak binatang gitu, tapi betisnya itu seperti ada yang ngikat kuat banget, ngikat sekenceng-kencengnya ikatan sampai dia itu udah kejer-kejer gitu. Ada apa gitu, sampai kok kakinya itu sampai kayak tulangnya itu kayak merasa remuk gitu, kayak remuk aja gitu, dan emang ada suara katanya, suara kerek gitu di betisnya itu gitu. Kayak seperti emang tulang-tulangnya itu emang hancur gitu. Nah di situ menjelang subuh akhirnya Pak Rudi itu meninggal juga. Dan warga di situ pun mulai mengurus jenazahnya Pak Rudi itu. Nah biasa disolatkan, tapi kan ketika disolatkan di masjid dan pada saat jenazahnya Pak Rudi ini dimandikan, dan ternyata kayak luka di betis itu memang hilang enggak, cuman kayak seperti mengering dan nutup gitu, tertutup. Jadi enggak kayak luka menganga kayak sebelumnya itu. Dan kayak biru-biru di badannya itu hilang semua. Jadi udah bersih aja gitu ininya tubuhnya itu. Bersih aja seperti nggak ada memar-memar atau apapun itu yang terjadi sebelumnya gitu. Dan di situ ada kejadian lagi yang emang membuat warga itu bisa disebut saling berpandangan bingung gitu, karena bukan bingung tapi bertanya-tanya gitu, karena ketika Pak Rudi itu dikebumikan, dimakamkan, dan setelah ditaburi bunga, dan ternyata di makamnya itu warga itu memang mencium sesuatu yang wangi. Jadi suasana di pemakaman itu memang benar-benar wangi katanya gitu. Dan mungkin ini kan rahasia ilahi ya, yang sebetulnya kata orang tua yang memang meninggalnya karena diguna-guna kayak gitu ya, mungkin katanya dosa-dosanya itu memang ditanggung sama si penyantet itu. Dan mungkin untuk cerita tentang kampung santet atau tentang Ibu Anissa dengan Pak Rudi. Jadi mungkin di sini dari kejadian ini yang mungkin bisa kita ambil pelajarannya, yaitu kita harus lebih berhati-hati dengan siapa kita berhubungan, bisnis, berteman atau dengan siapapun. Jadi jangan karena kita ini lagi benar-benar terdesak, jadi kita ini sampai lupa dengan siapa kita berhubungan secara bisnis atau berhubungan secara apapun lah itu namanya, kita memang harus lebih waspada. Saya Dewi Krisna. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.